Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel CNBA, channel kesayangan warga Nahdliyin Banjar-Agung. Hari Jumat ini tanggal 2 Oktober 2020 kami akan bincang-bincang sedikit terkait hukum Islam, yang mana nanti kita akan memfokuskan ke hukum pernikahan. Baik, di studio telah hadir bersama kami Bapak Ustadz Dr. Andes Ikar Sukardi SPDI sebagai narasumber. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz malam ini? Alhamdulillah sehat, walaupun agak ada dikit. Semoga tetap sehat dan jauh dari corona. Amin. Baik Pak Ustadz, sebelum kita bincang-bincang sedikit terkait hukum Islam, khususnya untuk masalah pernikahan ini Pak Ustadz, kita akan melihat tayangan video dari penanya, salah satu warga Nahdliyin. Baik, kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit, selaku Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Banjar-Agung. Sehubungan sahabat-sahabat GP Ansor banyak yang belum menikah, beliau bertanya kepada saya tentang kriteria seorang istri yang baik. Sementara wawasan saya belum begitu luas. Untuk itu saya mau bertanya kepada para ustadz di CNBA Channel tentang kriteria seorang istri yang baik itu bagaimana. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tayangan video penanya dari Bapak Abdul Basit, anggota Ansor. Jadi pertanyaan dari Bapak Basit tadi itu Pak Ustadz, bagaimanakah kriteria istri yang syar'i lah? Monggo Pak Ustadz dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah wa ma'na wa a'lam bi. Mas Sofyan yang saya hormati dan para pemirsa CNBA dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian pada malam hari ini sangat menarik sekali, terutama di kalangan para jomblo tentunya, ya, bahwa ternyata mereka masih ada yang merasa khawatir dan was-was akan perintah pernikahan ini. Padahal yang memerintahkan menikah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika Allah memerintahkan kepada seseorang tentang suatu hukum, maka Allah akan memberikan perlindungan dan juga mungkin memberikan pemenuhan dalam segala kebutuhan berkaitan dengan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal seperti itu tidak menjadi sesuatu yang salah sebetulnya, tetapi melainkan mungkin dari sebuah keraguan-raguan saja, dikarenakan oleh mungkin sedikitnya atau minimnya pemahaman dalam kaitan dengan perintah dari ada hukum pernikahan Islam. Sebetulnya nikah itu hukumnya adalah dasarnya sunnah ya, sebagaimana sabda Rasulullah, an-nikah sunnati. Jadi nikah itu adalah sunnah ya. Kemudian hukum nikah itu berubah menjadi wajib ya, kemudian menjadi haram, bahkan menjadi yang lainnya. Di antaranya adalah dikarenakan oleh tujuan. Yang sebagai contoh misalnya nikah menjadi wajib kepada siapa? Kepada orang yang memang secara usia sudah memenuhi syarat, secara ekonomi sudah punya sumber penghasilan. Cuman jangan nunggu kaya dulu.
Karena kalau nunggu kaya dulu, kapan mau nikahnya kan? Kenapa? Karena justru nikah adalah menjadi pintu untuk membuka kekayaan. Ya, kira-kira kan seperti itu. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa nikahu miftahu rizki. Nikah itu adalah kuncinya atau kuncinya rizki. Ya, pintunya juga babu rizki, pintunya rizki dan sebagainya. Istilahnya seperti itu. Nah, kaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan tentang bagaimana memilih calon istri yang syar'i, yang baik menurut agama. Saya kira secara gamblang sudah disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya bahwa tunkihul mar'ah li arba'in. Jadi nikahilah perempuan itu dengan 4 kriteria, 4 pertimbangan. Yang pertama adalah 5 liha, dengan kekayaannya. Ya, jadi ini penting. Kenapa kok kekayaan di depan? Karena memang rumah tangga tanpa dibarengi dengan materi yang cukup mungkin ya, jadi bukan yang banyak sebetulnya ya, yang cukup. Ketika kita bicara yang cukup, maka akan kembali kepada person si yang berumah tangganya. Tapi kalau bisa memang pengen yang banyak, ya nggak akan ketutup ya. Manusia tidak akan pernah ada yang namanya puas ya, kira-kira kan seperti itu. Jadi yang pertama adalah malihat ya, kekayaannya. Nah, dalam hal ini juga tentunya seorang laki-laki yang menjadi calon suami juga punya kriteria kaitan dengan 5 liha ini. Di antaranya apa? Ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Jadi laki-laki itu harus lebih kuat dari perempuan. Kuat apanya? Banyak hal ulama menyampaikan, di antaranya adalah kuat fi maliha, kuat hartanya. Ya, paling tidak bukan berarti harus kaya banyak segala banyak. Paling tidak suami berusaha untuk bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau istrinya. Ya, dengan cara apa? Kerja keras dan sebagainya. Maka yang kedua, laki-laki harus kuat jasadiha. Ya, jasmaninya harus kuat. Ya, jadi harus sehat. Ya, makanya laki-laki harus selalu sehat. Punya kalau laki-laki sehat, selalu masih bisa berusaha untuk mencari nafkah. Yang ketiganya adalah qawiyyun fi ilmihi, jadi kuat dalam ilmunya. Ya, ilmunya harus banyak ya, makanya laki-laki harus cenderung mungkin memiliki pengetahuan yang lebih daripada perempuan, walaupun mungkin secara alamiah perempuan lebih banyak potensi cerdasan daripada laki-laki kan, kira-kira seperti itu. Itu mungkin yang pertama kaitannya dengan masalah kriteria seorang istri adalah harus yang maliha, kemudian yang kedua jamaliha, kecantikannya. Ya, kecantikan. Cantik ini kan relatif sih ya. Kalau saya sih punya standar ya, walaupun mungkin di dalam hadis Rasulullah juga disampaikan bahwa salah satunya adalah yang disebut dengan perempuan yang cantik itu adalah ketika dilihat menyenangkan. Ya, mungkin barangkali standarnya sekarang mungkin ngomongnya 2 saja, mungkin dilihat menyenangkan, diperintah taat ya kalau dalam hadis Rasulullah. Kemudian ketika suami tidak ada, dia menjaga harta milik suaminya. Tapi dalam praktisnya bahwa istri yang cantik itu adalah kan relatif, tadi saya katakan. Yang penting apa standarnya? Tidak harus manjung hidungnya, tidak harus kulitnya putih, tidak. Tetapi apa? Dilihat menyenangkan, ya. Kemudian dipegang membangkitkan. Dalam artian apa? Jangan persepsinya jangan negatif dulu. Membangkitkan apa? Ketika dipegang istrinya, masa kulit bagus seperti ini, tidak dibelikan bedak yang bagus, tidak dibelikan sabun yang bagus, sehingga suami termotivasi untuk bekerja keras mencari nafkah yang lebih buat istrinya. Kenapa? Karena dia sudah diberikan istri yang secantik itu oleh orang tuanya supaya dipelihara oleh dia, masa mau dirusak karena tidak ada pemeliharaan. Maka suami termotivasi untuk mencari nafkah dengan terbangkitkan motivasinya untuk mencari nafkah. Kemudian yang ketiganya kaitan dengan lingkungan. Ya, di situ disebutkan bahwa nasabnya. Ya, istri itu harus keluarga, keturunannya harus jelas. Ya, kenapa? Karena nanti berkaitan dengan perwalian. Seorang perempuan yang keturunannya tidak jelas, maka nanti pernikahannya pun jadi tidak sah, tidak jelas. Kenapa? Karena harus jelas perwaliannya. Ya, apakah memang bapaknya siapa, itu harus jelas. Nah, cara untuk memperjelas itu paling tidak seorang laki-laki harus mengetahui latar belakang lingkungan keluarganya.
Maka ulama menyampaikan lingkungan yang baik adalah keluarga yang di dalamnya ada perintah beribadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada nggak di dalam keluarga itu? Ya, kalau di dalam keluarga itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri, ada kegiatan-kegiatan seperti itu, ya anaknya disuruh sholat, anaknya diperintahkan menggunakan jilbab, anaknya dilarang keluar rumah tanpa kepentingan yang jelas, apalagi perempuan. Ketika di dalam rumah tangga itu ada kriteria itu, berarti itu termasuk keluarga yang baik, ya keluarga yang solehah, kan kira-kira seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah lagi adalah cantik, jamaliha. Cantik ini kan penting ya. Kenapa dikatakan penting ya? Bagaimana kita mau mencapai tujuan pernikahan kalau kita tidak tertarik dengan istri kita? Ya, salah satu tujuan pernikahan itu apa? Itu memiliki keturunan. Bagaimana kita mau punya keturunan kalau dekat aja kita nggak mau? Ya, itu diantaranya. Kemudian juga ada lagi yang berikutnya adalah sekufu. Ya, jadi harus sekufu. Jadi artinya apa? Sekufu dalam hal apa? Dalam hal ekonomi kita sekufu. Jangan terlalu jauh senjangnya. Istrinya kaya, suaminya mungkin dari latar belakang keluarga miskin, maka nanti bukan tidak mungkin suami akan diperjelas itu. Sekufu itu apa? Ya, sekufu tadinya seimbang. Ya, seimbang. Secara ekonomi seimbang. Ya, kalaupun ada selisih tidak terlalu jauh. Kasarnya ngomong kalau laki-lakinya mungkin 5, perempuannya 6 atau 7, atau dibalik, laki-lakinya 7, mungkin perempuannya 4 atau 5. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu jauh, ini terutama maaf ngomong yang banyak terjadi itu ketika perempuan lebih tinggi derajat ekonominya daripada laki-laki. Biasanya laki-lakinya yang cenderung akan menjadi bulan-bulanan bagi istrinya. Itu ya dia. Kemudian kumpul dalam hal ilmu juga sama. Kenapa? Laki-laki harus lebih kuat tentunya ilmunya daripada perempuan. Yang minimal seimbang. Ya, ketika suaminya pintar, istrinya bodoh juga pada akhirnya juga akan menjadi bumerang. Ya, kenapa? Maka disitulah ada kewajiban di mana suami mencerdaskan istrinya. Kalau masalah yang seimbang itu, Ustaz, mohon maaf saya potong. Ya. Tadi kan Ustaz bilang harus sekufu, seimbang untuk masalah ekonomi dan ilmu ada antaranya. Nah, kalau misalkan ada istrinya ini, calon istrinya ini mungkin ya secara finansial dia kuat, tapi keilmuan kurang. Tapi sebaliknya ada suami yang secara finansial itu lemah, tapi secara keilmuan itu kuat. Itu apa bisa dikatakan seimbang, sekufu gitu? Dalam konteks keilmuan tentunya memang harus sebaiknya laki-laki yang lebih dominan. Ya, kenapa? Karena laki-laki punya kewajiban untuk tarbiyah kepada istrinya. Ya, kalau dari sisi pengetahuan gitu ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki lebih dominan, pertama juga di dalam ibadah laki-laki harus jadi imam. Ya, kemudian yang kedua juga laki-laki harus memberikan tarbiyah kepada istrinya. Dan dalam konteks bukan membatasi tapi mengatur. Ya, bukan membatasi gerak, tapi mengatur. Kenapa? Karena tentunya seorang istri ketika sudah menjadi istri seorang laki-laki, maka dia harus patuh kepada suami. Kan kira-kira seperti itu. Itu mungkin yang ke berapa tadi? 5 ya, yang kufu, yang sekufu. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 adalah ini dianjurkan oleh Rasulullah, mencari istri itu harus yang perawan. Kenapa kita harus memilih istri itu adalah seorang perawan. Nah, perawan dari sini dalam artian bukan berarti perawan yang ketika malam pertama mengeluarkan darah, bukan. Ya, perawan dalam konteks di sini adalah perawan yang memang belum pernah menikah ya dengan orang lain ya. Kenapa? Karena memang salah satu di antara kenapa harus perawan adalah karena perawan itu cenderung dia akan lebih menyayangi suaminya. Ya, lebih menyayangi suaminya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan cintanya kepada suaminya daripada orang lain. Ya, dari sisi pengalaman juga memang belum punya pengalaman. Tapi kalau janda mungkin sudah punya pengalaman, pernah bercinta dengan orang lain sehingga dia bisa membandingkan. Ya, kasarnya ngomong kan bisa membandingkan. Oh, ini begini, itu begitu. Tapi kalau perawan kan belum bisa membandingkan. Maka konsentrasi cintanya dia kepada suami. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, Pak Ustadz, antara perjaka dan perawan ini ketika menikah mereka malah lebih kompleks persoalannya sehingga terjadi banyak perceraian. Tapi ketika dia sudah menikah, cerai, kemudian menikah dengan janda, itu dia lebih pengalaman. Artinya memang kalau dalam konteks perceraian yang muncul karena seperti itu lebih cenderung kepada kurangnya ilmu. Jadi ya kurang memahami tujuan pernikahan, ya kurangnya pengetahuan tentang menata rumah tangga, bukan karena disebabkan oleh perawan dan bujangnya, bukan. Ya, kemudian kembali ke yang tadi ya. Yang kedua, kenapa harus perawan? Karena biasanya pihak laki-laki ya itu semakin cinta kepada siapa? Ya, kepada yang sifat dasarnya adalah si perempuan tadi.
Ya, jadi itu siapa pasangan yang lebih suka disentuh oleh suami. Ya, kalau yang lebih suka, kenapa? Karena dia memang mendambakan tipologi suami yang sayang kepada dirinya. Dan masih banyak mungkin contoh-contoh yang lain berkaitan dengan tipologi kenapa harus anak gadis. Ya. Terus yang tidak kalah penting lagi tadi adalah dia berasal dari keluarga yang memang betul-betul keluarga yang baik. Kalau kata orang Jawa itu bobot, bebet, dan Ya, kira-kira seperti itu. Kalau disingkat menjadi bobot, bebet, dan bibit, kan kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Pak Ustadz dari Bapak Abdul Basit tadi, mengapa harus memilih istri yang baik itu? Ketika kita ditanya kenapa kita harus memilih istri yang baik, karena seperti dikatakan di dalam Al-Quran bahwa istrimu adalah ladang bagimu. Ya, istrimu adalah ladang bagimu. Ya, maka cangkullah. Ya, dalam konteks secara makna yang kita pahami mungkin yang dimaksud dengan ladang kan tempat bercocok tanam. Ketika kita punya bibit yang bagus, maka tentu harus mencari lahan yang bagus. Kan kira-kira seperti itu. Ya begitu juga sebaliknya, perempuan yang soleh, ya yang mungkin lahannya yang bagus juga harus memilih bibitnya yang bagus. Ya kasarnya kan gitu. Orang kita mau nanam karet aja di lahan yang bagus, kita milih-milih bibit. Apalagi ini mau memproduksi, kasarnya ngomong, keturunan manusia. Tentu kita harus mencari bibit yang bagus. Artinya kedua-duanya tetap sama. Seorang laki-laki harus mencari lahan yang subur, ya kemudian seorang perempuan juga harus mencari bibit yang unggul. Kan kira-kira seperti itu, Mas. Demikian bincang-bincang kecil dari kami dengan narasumber kita Ustadz Fikar Soekardi. Mungkin Pak Ustadz sebelum ini saya tutup, ada yang ingin ditambahkan terkait pernikahan ini Pak Ustadz, agar pemuda-pemuda Ansor ini benar-benar tidak merasa dihantui dengan rasa ketakutan bahwa menikah ini jadi beban bagi mereka gitu Pak Ustadz. Pemirsa CNBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kaitan dengan nikah sebetulnya tinggal kita kembalikan aja ke pengertian nikah dari narasumber, ya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya pernah membaca bahwa nikah itu hurufnya kan ada 3. Yang pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga ha. Ya, yang pertama nun, apa itu nun? Nikmatun walazatun. Jadi nikah itu nikmat dan lezat. Jadi kenapa kawan-kawan Ansor dan Bansor kok harus takut dengan nikah? Wong nikah itu nikmat dan lezat kok, kan kira-kira seperti itu. Ya, bukankah kita selalu mencari yang nikmat dan yang lezat, kan kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kapnya kasratul amal wa kasratul rizki. Artinya apa? Orang menikah itu kasratul amal, banyak pahalanya. Bahkan kan disampaikan juga oleh para ulama bahwa 1 rakaat sholat orang yang sudah menikah sama dengan 40 rakaat. Sementara 1 rakaat orang yang belum menikah ya hanya 1 pahalanya dari Allah SWT. Kira-kira seperti itu. Orang yang menikah itu sudah menjalankan sepertiga agama. Ya, bahkan ada keterangan yang menjalankan sepertiga agama. Saking kasratul amal. Jadi kasratul amal melahirkan kasratul pahala. Jadi banyaknya amal, banyak pahala, kan kira-kira seperti itu. Kemudian juga yang kedua kapnya kasratul rizki wa kasratul rizki. Kenapa? Karena nikah itu bisa membuka pintu rezeki, ya bahkan menjadi kuncinya rezeki. Berapa banyak orang yang bisa kaya karena menikah. Maaf ngomong, mungkin Mas Sofyan ketika masih bujangan disuruh jualan daun singkong mungkin nggak mau, gengsi. Tapi kalau sudah punya istri, kalau perlu maling singkong pun jadi kan. Kenapa? Artinya itu secara negatifnya. Artinya betapa orang kalau sudah menikah gengsinya dibuang daripada anak istri kelaparan. Dan yang terakhir haknya adalah hayatul barakah. Orang yang menikah insya Allah hidupnya berkah. Walaupun punya uang 10.000 dimakan bersama, ya dengan keluarga. Coba kalau masih bujangan punya uang 10.000 dibeliin rokok sendiri, disedot sendiri, batuk sendiri, mati sendiri, kira-kira seperti itu. Tapi ketika dia punya rumah tangga, maka beli uang 10.000 dibeli makanan, dimakan bersama dengan istri, bisa saling sayang, lebih mesra saling sayang. Apalagi tambah dengan anak mungkin lebih nikmat lagi. Itu gambaran mungkin kaitan dengan. Maka ketika kita melihat makna nikah itu nikmatun walazatun wa kasratul amal wa kasratul rizki dan hayatul barakah, kenapa harus takut? Insya Allah Allah pasti memberikan jalan keluar. Kalaupun ketika kita akan menikah akan dibebankan dengan biaya yang sangat mungkin barangkali dianggap oleh kita tidak terjangkau, insya Allah la haula wala quwata illa billah, Allah pasti memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan ajaran Allah. Saya kira seperti itu. Demikian dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang saya sampaikan kurang pas dan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemirsa CNBA Channel yang saya sayangi, yang saya hargai, saya hormati. Untuk para pemuda Ansor, sahabat Ansor terutama Banjar Agung, perlu saya tegaskan bahwa jangan takut untuk menikah, karena menikah itu bisa jadi pintu rezeki, menikah itu bisa jadi pintu ladang pahala kita. Nikah itu nikmat, kalau kata Pak Ustadz Ikar tadi, nikmat dan lezat. Jadi sekali lagi, jangan takut untuk menikah. Tapi satu yang harus ditekankan, kita sebagai calon suami harus mempersiapkan baik itu keilmuannya, baik itu keekonomiannya, dan kepemimpinannya untuk memimpin rumah tangga ke depan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.